Apa itu preeklamsi? Yuk, kita bahas bareng-bareng bersama saya. Preeklamsi adalah kondisi yang terjadi akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Kondisi preeklamsi pada ibu hamil harus segera ditangani. Jika tidak, kondisi preeklamsi dapat berkembang menjadi eklamsi dan memiliki komplikasi yang fatal baik bagi ibu maupun bagi janinnya. Penyebab preeklamsi masih belum diketahui secara pasti. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Faktor yang dapat memicu gangguan pada plasenta antara lain adalah pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Lalu pernah mengalami preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, baru pertama kali hamil lagi setelah jeda 10 tahun dengan kehamilan sebelumnya, kemudian hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, mengandung lebih dari 1 janin, mengalami obesitas saat hamil, dan ada riwayat preeklamsi dalam keluarga. Diagnosis dari preeklamsi ditegakkan saat tekanan darah ibu hamil 140/90 mm Hg atau bahkan lebih. Kemudian ada protein urin. Selain itu, gejala lain seperti nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan bengkak pada wajah dan ekstremitas juga perlu dicari. Preeklamsi akan teratasi jika janin dilahirkan, namun akan diberikan beberapa penanganan untuk mengatasi keluhan dan mencegah komplikasi. Yang pertama, obat antihipertensi. Biasanya diberikan jika tekanan darah ibu hamil sangat tinggi. Umumnya, jika tekanan darah ibu hamil masih berkisar 140/90 mm Hg, itu tidak diperlukan. Yang kedua, obat kortikosteroid. Obat ini digunakan pada preeklamsi berat. Selain itu, obat ini juga mempercepat pematangan paru-paru janin. Yang ketiga, obat MgSO4. Pada preeklamsi berat, dokter akan memberikan suntikan MgSO4 untuk mencegah komplikasi, seperti kejang. Yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya preeklamsi yaitu: pertama, melakukan kontrol rutin selama kehamilan, kemudian mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan. Kemudian menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan menjaga berat badan ideal, mencukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, rajin berolahraga, dan tidak merokok. Lalu selanjutnya, mengkonsumsi suplemen vitamin atau mineral sesuai dengan saran dokter ataupun bidan.